Oke teman-teman, selamat datang di Kompas Kripto. Kali ini kita bakalan membahas tentang Yeping ya teman-teman, dari Kaito ya. Kalau misalnya teman-teman yang udah sering sekali buka X ya, teman-teman mungkin cukup FOMO lah ya dengan kata Yeping. Karena memang memberikan uang yang cukup lumayan banyak ya kepada para Yepernya. Dan perlu dicatat juga ya teman-teman, meskipun kita FOMO kita harus sadar diri juga gitu ya. Kenapa? Ya karena yang dapat gede-gede itu rata-rata memang mereka itu punya followers yang cukup besar ya teman-teman, dan mereka juga memiliki followers yang banyak gitu. Memang mereka itu udah punya engagement yang tinggi di X. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai dan followersnya masih sangat sedikit dan tidak punya centang biru juga ya, sama seperti saya misalnya gini, ya teman-teman jangan apa ya ngejar harapan yang terlalu tinggi lah. Ya misalnya influencer misalnya dapat $8.000, ya teman-teman dapat $100 atau $10 itu udah lumayan ya teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman juga hitung-hitung belajar juga bikin konten di X ya teman-teman. Meskipun kalau misalnya dalam apa ya, kalau misalnya pikir-pikir sih kita itu kayak kacung sebenarnya sih ya, karena kita apa ya, kita bikin konten tentang project kripto yang ngasih kita uang itu sedikit sekali gitu ya. Padahal kita ngerjainnya tuh udah mati-matian lah bikin kontennya, entah ngedit, entah kita bikin copywritingnya ya, bisa ngambil dari AI atau dimanapun. Tetapi kan yang kita lihat itu kan prosesnya ya teman-teman. Ya mungkin dari teman-teman bikin konten di X, nantinya teman-teman bisa terkenal juga di Twitter gitu. Ya namanya kita ingin ini, kita harus butuh pengorbanan ya teman-teman. Misalnya kita ingin berkembang itu harus ada pengorbanan ya. Jadi nggak ada yang instan ya teman-teman. Oke, terlalu banyak sekali celotehan saya panjang lebar. Di sini saya langsung aja ya. Kita pergi ke Linktree Kaito.ai. Di sini kita pergi ke Yap ya teman-teman, atau Yap ya. Nah, tetapi misalnya teman-teman ingin baca sedikit tentang Kaito, teman-teman bisa pergi ke Kaito.ai ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa baca-baca tentang Kaito itu apa sih sebenarnya kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa baca Kaito itu apa. Kalau saya sih nggak bakalan baca untuk kalian. Kenapa ya? Kalian baca sendiri aja gitu. Ini video bisa panjang sekali kalau misalnya saya jelasin juga Kaito ini apa gitu. Oke, terus kita close. Nah, ini adalah tampilan ya. Misalnya kalian udah bikin akun di Kaito ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Biasanya kalau nggak salah itu dia bikin akunnya menggunakan Twitter ya atau X ya teman-teman. Teman-teman tinggal daftar aja seperti biasa. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman pergi ke profile ya teman-teman. Nah, terus teman-teman tinggal setting wallet dan email teman-teman ya. Nah, kalau misalnya udah, kita pergi ke bagian PreTGE dulu lah. Kita jelasin satu-satu ya. Kita pergi ke PreTGE dulu. Nah, PreTGE ini apa? Kurang lebih kayak apa ya? Project apa sih yang paling rame dibahas? Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kan ada Teoric nih nomor 1 nih ya kan. Terus ada juga Anoma. Terus ada, oh ini nomor 2 ding. Sorry. Ada Monad, ada OpenSea kan. Terus ada Anoma nih nomor 4. Nah, gitu ya. Nah, ini Teoric nih naik 8% nih. Maksudnya engagementnya di Twitter tuh naik 8%. Maksudnya tuh saking banyak yang bahas gitu ya teman-teman. Ada Anoma, terus Union nih turun dia nih posisinya. Terus ada juga Boundless, Infinite, dan lain-lain lah ya teman-teman. Nah, di sini ada top gainers atau kenaikan yang paling cukup signifikan ya, meskipun dia nggak masuk top 1, salah satunya misalnya Monad, dan ini top losernya nih. Sisik ya, terus Union, Set Layer, Sucin ya, dan masih ada banyak lagi di bawahnya. Dan ini adalah Yeper ya. Yeper ini kurang lebih konten kreator teratas di Kaito. Nih misalnya ada Chris Modern, ini mungkin salah satu apa ya, influencer yang cukup terkenal di kripto, tetapi saya nggak tahu jujur aja ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman bisa buka ini dalam waktu 30 hari, ini ada 3 bulan, ya kan? Nah, ini ada waktu 12 bulan ya, teman-teman tinggal lihat aja siapa yang king sejatinya gitu ya. Misalnya nih, king sejati dalam 12 bulan tuh ada Keon Hon gini ya. Ini nggak tahu nih influencer mana, mungkin Korea atau mana ya. Kalau dari namanya gitu. Nah, ini Cheigar nih saya tahu karena dia nih apa ya, kayak salah satu debt ini juga abstrak ya. Tapi kalau tuh saya nggak tahu siapa ini juga, pin ini dia ya orang abstrak juga lah gitu ya.
Karena memang saya cukup aktif kalau dengan project abstrak, makanya saya sedikit tahu lah orang-orangnya. Oke, kita scroll lagi ke atas. Terus teman-teman pergi ke Yapper Leadboard ya. Nah, jadi ngeyaping itu ada dua ya. Ada teman-teman itu ngeyaping project yang belum listing atau belum TGI, dan ada juga project yang udah listing atau udah TGI. Ini salah satu contohnya ada OG ya. Terus di yang udah listing itu ada Kaito, misalnya Arbitrum ya, atau Huma gitu ya. Ya begitulah intinya. Terus kita pergi lagi ke bagian Yaps. Nah, Yaps ini adalah apa ya? Kurang lebih top yapper sekarang siapa dalam 24 jam yang paling apa ya? Mungkin paling bagus engagement-nya kali ya. Ini ada Austin dan Jabloki, ada Ellie juga. Ya, ini seperti leadboard pada umumnya lah ya teman-teman. Ini ada Yapper Pits ya. Nah, ini top Yappers-nya ada Austin tadi kan dalam 24 jam ya. Terus ini ada Emerging Yapper juga sama. Dan terus langsung aja kita ke Capital Launchpad ya teman-teman. Nah, untuk Capital Launchpad ini kurang lebih apa ya? Teman-teman itu invest ke project yang belum listing ya. Ya kalau sebutan kerennya sih teman-teman itu kayak jadi investor angel gitu di cryptorank.io ya, misalnya teman-teman pernah lihat investor perorangan gitu ya nginvest di suatu project ya, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Nah, ini misalnya ada Expresso nih kan, alokasi, nah target permintaannya itu kan 4 juta dolar ya teman-teman, dan sekarang tinggal berapa nih, 727.000. Ini teorik 2,5 nih. Targetnya 2 juta, alokasinya 2,5 gitu ya. Ini lead investornya, ini juga lead investornya. Nah, tapi kalau misalnya Capital Launchpad ini, teman-teman ya harus ngeluarin duit karena teman-teman invest kan ke suatu project itu, dan teman-teman perlu KYC ya teman-teman, atau verifikasi KTP lah ya kasarnya begitu. Kalau misalnya udah teman-teman isi dompetnya, terus apa namanya, enable two factor authentication, terus depositkan aja yang mana pengen teman-teman masukin uangnya ke salah satu project ini. Ini saat ini mungkin ada ada Expresso sama Teorik aja, nggak tahu kedepannya mungkin ada project lainnya ya yang minta pendanaan lagi gitu. Terus untuk Kaito Earn, nah Kaito Earn ini kurang lebih apa ya? Kampanye dari Yaping yang sedang berjalan ya. Nah, ini salah satunya ada Infinex, Foodview, Union. Nah, di sini teman-teman perlu catat dulu ya. Meskipun teman-teman ngeyaping, teman-teman itu harus lihat dulu rewardnya itu bagaimana. Terus top Yappers kah, atau maksudnya top Yappersnya itu dari 100 atau dari 1000 gitu ya. Ya kalau misalnya teman-teman garap Yapping project yang udah gede gitu ya. Yang udah gede, terus teman-teman ini cuma top 1000, yang diambil cuma top 100, ya teman-teman nggak dapat reward apapun gitu kan. Nah, di sini misalnya ada Infinex, Fafau ini ya, ada Union, Lumitera, ini kan Union 1% supply, ini 1% Lumitera supply. Nah, dan terus teman-teman juga harus baca detail dari 1% ini, bagian untuk Yapers itu gimana gitu. Soalnya ada syarat dan ketentuan biasanya teman-teman. Misalnya ini Union ya, kita cek aja, cek detail. Nah, ini kita scroll aja. Nah, Yapper itu sebenarnya cuma dapat 0,75% ya teman-teman. Nah, sedangkan 0,25%-nya itu dapat oleh Kaito Staker atau Genesis NFT holder gitu. Jadi 1% itu bukan semuanya Yaping ya teman-teman. Jadi 0,75% supply aja. Tapi kan 0,75% kalau misalnya dibagi orang 100 kan, misalnya 100% supply, wah itu gede kan. Apalagi anggap aja lah misalnya market cap-nya di 100 juta. Berarti kan alokasi untuk para Yapper itu udah 1 juta dolar teman-teman. Kayak gitu ya kurang lebih. Terus kita balik lagi ke sini. Nah, untuk memilih projectnya ya. Oh, kita bahas dulu sini ya. Intinya ini apa ya? Project-project yang sedang berjalan lah ya, teman-teman. Ini ada activity period dan klaimnya nih tanggal Juli ya. Nih, Juli sampai waktu yang tidak ditentukan lah, TBD nih ya. Terus ini ada juga upcoming ya. Pokoknya teman-teman kalau bisa tuh cari project yang apa ya, masih early dan projectnya itu nggak terlalu gede kalau untuk teman-teman yang
akun X-nya bukan orang terkenal atau bukan influencer ya. Ya sadar diri aja ente. Kalau udah tahu akun X-nya kecil, udah nggak ada centang biru gitu kan. Terus teman-teman ngarepin apa? Mau dapetin views gede kan nggak mungkin ya. Kecuali teman-teman jadi hode mungkin ya. Post foto cewek cantik gitu kan. Gemonat biasanya saya yang sering lihat tuh, nggak tahu itu cewek beneran atau enggak, tapi itu selalu rame. Tapi teman-teman bisa pakai cara itu kalau mau ya teman-teman. Oke, terus kita ke bagian airdrop. Nah, airdrop ini apa? Nanti kalau misalnya teman-teman di Kaito Earn tadi masuk leadboard ya, yang ini masuk leadboard. Nah, nanti alokasinya itu didapat di bagian airdrop. Nah, terus teman-teman tinggal klaim aja gitu. Nah, buat teman-teman yang mau stake Kaito tuh bisa banget di sini ya. Yang teman-teman mau stake Kaito berapa gitu kan. Teman-teman tinggal stake. Nah, ini APR-nya itu 9% ya, 9,15% gitu. Nah, untuk milih projectnya itu gimana? Misalnya kita kan akun kecil nih Bang, mau milih projectnya itu gimana? Kalau saya sih memang ada beberapa, saya itu ada grup ya teman-teman. Jadi ada grup itu yang sering nge-share jumlah jumlah yapers dari suatu project. Nah biasanya project-project kecil itu kebanyakan dikit yapersnya, beda dengan project-project besar seperti Union ya. Terus misalnya ada juga Camp Network ini juga banyak, terus Mental kan, terus apalah Somnia ini kan kebanyakan influencer-influencer besar semua yang bahas. Nah, tetapi kalau saya saat ini kalau ditanya sedang sedang yeping apa, saya Noya. Kenapa? Karena Noya ini pertama projectnya nggak se-hype itu, dan yang kedua juga masih bisa kita inilah masuk leadboard lah ya untuk akun-akun kecil gitu. Nah, buat teman-teman yang baru mau join ya, nanti gabung aja ke channel Telegramku. Nanti kalau misalnya ada info-info tentang apa jumlah yapers dari suatu project, nanti bakal saya share ya teman-teman. Nah, kalau untuk Noya sendiri, apakah saya garap projectnya? Jujur saya belum ya teman-teman, karena saya itu cuman bikin konten aja di X. Jadi misalnya saya bikin konten di X itu ya anggap aja kayak apa ya, nge-endorse Noya secara gratis lah ya, meskipun saya dalam bahasa kasarnya mungkin kacung ya, tapi nggak apa-apa lah, saya coba-coba dulu karena sejujur saya nggak ngerti sebenarnya Noya ini projectnya apa gitu. Tetapi karena saya lihat yapersnya dikit, ya udah saya join aja kan, karena Noya ini 2% itu supply untuk yapersnya ya teman. Dari jumlah supply-nya kan lumayan, tetapi itu saya nggak tahu tuh top 1000 masuknya atau top 100 itu nggak ada disebutin, tetapi disebutinnya itu untuk yapersnya itu dapat 2% gitu ya teman-teman. Nah, dan untuk teman-teman yang ingin lacak lacak leadboard teman-teman secara real time itu, teman-teman bisa pergi ke Gom2 ya. Mungkin kalau di sini kan mana tadi di Yaps ya mungkin ya. Nah kayak gini kan teman-teman nggak kedetek gitu ya, nggak masuk leadboard, maksudnya total yapnya berapa, kita ranking di sini nggak masuk gitu ya. Tapi teman-teman bisa ceknya di sini, teman-teman pergi ke Gom2 ya, Gom2 Yapper Stats ya gini. Nah, terus teman-teman tinggal masukin aja username dari X teman-teman. Misalnya sini saya copy username saya ya. Nih, saya nggak ada centang biru ya teman-teman, nggak ada centang biru, nggak ada apapun ya. Ya sekedar akun-akun biasa. Saya coba nge-yaping Noya baru sehari lah ya teman-teman. Ini kita lihat. Nih, nggak ada kan? Tapi kalau saya klik Noya itu tuh masuk ya teman-teman, 768 rank ya dalam waktu 7 hari. Ya wajar sih, karena saya pertama nggak ada centang biru, yang kedua akun X saya nggak terkenal, yang ketiga juga saya baru bikin konten gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya untuk rank 768 dalam 7 hari sih sangat worth ya, karena saya nge-yapingnya pun nggak semaksimal itu kan. Dan saya juga nggak ada centang biru kayak orang-orang gitu kan. Kalau orang-orang kan kebanyakan beli centang biru ya teman-teman. Mungkin nanti saya bakal beli centang biru ya, karena memang centang biru mempengaruhi banget untuk views ya teman-teman. Kecuali kalau misalnya teman-teman share-share hal-hal yang aneh-aneh, nah, teman-teman paham lah maksud saya. Itu mungkin cepet tanpa centang biru pun gitu ya teman-teman. Oke, mungkin untuk teman-teman kalau misalnya mau join Telegram, cek aja di deskripsi linknya. Dan untuk X, teman-teman bisa follow IG X saya ya, Bob ABS for you. Nanti saya follow back.
Dan misalnya teman-teman mau GB nge-yapping itu nanti saya bakal replay komen ya replay sama komen sama aja sebenarnya, replay like ya teman-teman. Ya kita saling balas aja lah, saling tukaran lah ya teman-teman untuk yapping ini ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya untuk Kaito. See you and goodbye.